Dan saudara, untuk membahas evakuasi WNI di Iran, kita sudah terhubung dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang. Selamat siang, Bu Yvonne. Selamat siang Mbak Ivo. Ya, Bu Yvonne, mungkin bisa Anda jelaskan seperti apa perkembangan terbaru proses evakuasi WNI dari Iran yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Baik Mbak Ivo, saat ini pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan bersama KBRI Teheran, kita terus memonitor secara intensif perkembangan situasi keamanan di Iran dan di kawasan tentunya. Dan proses evakuasi WNI dari Iran secara bertahap sedang dilakukan, dan sebagaimana disampaikan pada tahap pertama sebanyak 32 WNI telah berhasil dievakuasi dari Iran menuju Baku, Azerbaijan, dan rencananya 22 orang WNI akan dijadwalkan tiba di Indonesia pada sore hari ini. Demikian Mbak Ivo. Ya, berarti masih dari yang 22 WNI sore ini tiba di Indonesia. Berarti 10-nya menyusul begitu ya, Bu Yvonne? Betul, 10 WNI akan segera menyusul dan direncanakan dengan penerbangan komersil. Mereka akan berangkat besok hari. Update akan terus kita sampaikan, Mbak Ivo. Setelah yang dikurangi dari 32 WNI ini, Bu Yvonne, berapa sebenarnya jumlah WNI yang saat ini masih berada di Iran? Ya, sesuai data yang kita peroleh dari KBRI Teheran, jumlah total ada 329 WNI. Dan tahap pertama evakuasi, kita telah berhasil evakuasi 32 WNI. Dan tentunya KBRI Teheran kita terus melakukan pendataan serta komunikasi dengan WNI lainnya yang masih berada di Iran, untuk terus mengetahui kebutuhan para WNI termasuk yang ingin mengikuti proses evakuasi. Tentunya berbagai faktor selain keamanan, kesiapan dokumen perjalanan dan keputusan pribadi masing-masing WNI ini menjadi pertimbangan ya Mbak Ivo, dan kita terus berusaha memfasilitasi evakuasi bagi WNI yang bersedia untuk dievakuasi. Selain kesiapan dokumen seperti yang tadi Anda sebutkan, Bu Yvonne, ada kriteria WNI yang diprioritaskan tidak untuk misalnya dievakuasi terlebih dahulu? Prioritas evakuasi diberikan kepada WNI yang menyatakan kesediaan untuk dievakuasi, dan tentunya kita tetap menghormati keputusan sebagian WNI yang memilih untuk tetap tinggal di Iran. Sebagaimana disampaikan mungkin tadi di video juga ada beberapa WNI yang menyampaikan di wilayah mereka masih aman, tapi tentunya dirasa aman ya, tapi tentunya KBRI Teheran terus melakukan komunikasi intensif dengan semua WNI sambil memantau berbagai wilayah terkait situasi keamanan dan juga yang kemungkinan akan berpengaruh terhadap keselamatan para WNI kita. Ya, 22 WNI yang tiba di Indonesia pada sore ini itu kan dari Iran, Baku ya, Bu Yvonne, lalu dari Azerbaijan baru tiba di Indonesia pada sore ini. Mengingat sebagian wilayah udara di Iran ditutup, sebenarnya seperti apa skema evakuasi yang disiapkan pemerintah untuk membawa WNI ini keluar dari Iran? Pemerintah kita menerapkan skema evakuasi, jadi ini memang harus kombinasi darat dan udara ya Mbak Ivo. Jadi WNI dipindahkan melalui jalur darat dari Iran, cross border menuju Azerbaijan. Tadi di video juga sudah disampaikan, mereka tiba di Baku, disambut oleh KBRI Baku, dan kemudian diterbangkan menuju Indonesia menggunakan penerbangan komersial. Dan seluruh langkah ini tentunya kita lakukan melalui koordinasi erat dengan otoritas setempat dan negara-negara terkait. Ya, Bu Yvonne, apakah ada alasan khusus begitu mengapa pemerintah memilih rute darat menuju Azerbaijan sebelum akhirnya diterbangkan ke Indonesia? Pemilihan rute evakuasi ini mempertimbangkan faktor keamanan, aksesibilitas, serta ketersediaan jalur transportasi yang memungkinkan bagi pergerakan WNI. Dan rute menuju Azerbaijan dinilai sebagai salah satu opsi yang paling memungkinkan saat ini untuk evakuasi WNI dari Iran dengan relatif aman sebelum melanjutkan perjalanan udara menuju Indonesia. Dapat disampaikan juga skema ini kita gunakan pada evakuasi pada bulan Juni tahun lalu. Iya, kira-kira apa yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam proses pemulangan atau evakuasi WNI dari Iran ini, Bu Yvonne?
Ya, tentunya Mbak Ivo selain situasi keamanan yang dinamis di kawasan, tantangan-tantangan utama lainnya juga ya keterbatasan akses transportasi yang saya sampaikan tadi dan penutupan sebagian wilayah udara, jaraknya juga cukup jauh. Mobilitas lintas perbatasan itu memerlukan koordinasi yang sangat erat dengan otoritas setempat dan juga tantangan lainnya adalah pendataan WNI yang tersebar di berbagai wilayah Iran. Tapi rest assured kita di KBRI Teheran juga berupaya untuk mengatasi berbagai tantangan ini tentunya bekerja sama dengan berbagai pihak terkait. Ya, 329 WNI, lalu 32 dievakuasi secara bertahap, 22 tiba di Indonesia pada sore ini. Bu Yvonne, bisa Anda mungkin gambarkan bagaimana kondisi keamanan dan kesehatan para WNI yang masih menunggu proses evakuasi di sana saat ini? Berdasarkan laporan KBRI Teheran yang kita terima secara umum, kondisi para WNI dalam keadaan baik dan tentunya kita terus memantau kondisi mereka secara berkala dan memastikan akses terhadap kebutuhan dasar terpenuhi dan tentunya berbagai informasi yang diinginkan atau dibutuhkan para WNI sambil menunggu proses evakuasi terus tercukupi. Ya, mereka masih tersebar atau sudah berada di tempat perlindungan sementara? Nanti akan kita bahas ini, Bu Yvonne. Kita jeda terlebih dahulu. Saudara tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, masih terhubung dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri, Ibu Yvonne Mewengkang, akan membahas evakuasi WNI di Iran. Bu Yvonne, apakah sebenarnya KBRI di Teheran ini menyediakan tempat perlindungan sementara bagi WNI yang belum bisa keluar dari Iran? Ya, Mbak Ivo, tentunya KBRI Teheran memberikan fasilitasi perlindungan sementara bagi WNI yang membutuhkan, termasuk ini tempat singgah sementara dan juga bantuan logistik dasar dan tentunya layanan kekonsuleran dan koordinasi untuk proses evakuasi. Tapi WNI ini masih tersebar ya, Bu Yvonne ya, meskipun sudah diketahui posisi mereka masing-masing berada di mana begitu. Betul, masih tersebar dan memang ya, itu yang mengapa kami sampaikan pentingnya komunikasi erat dan terus menerus antara KBRI Teheran dengan WNI juga yang tersebar di Iran. Ya, bagaimana Bu Yvonne komunikasi pemerintah dengan WNI yang masih berada di wilayah konflik ini? KBRI Teheran terus melakukan komunikasi aktif kepada WNI melalui berbagai kanal Mbak Ivo, termasuk hotline KBRI, grup komunikasi komunitas WNI, dan juga media sosial dan kanal komunikasi resmi lainnya, dan tentunya melalui Kemlu. Dan pendekatan ini dilakukan untuk memastikan seluruh WNI memperoleh informasi dan bantuan secara cepat. Dan kanal ini selalu aktif dengan chat atau percakapan para WNI setiap harinya, Bu Yvonne? Harus aktif ya Mbak Ivo dan teman-teman Pak Dubes dan juga teman-teman yang ada di KBRI Teheran itu bekerja 24/7 untuk memastikan pelayanan pelindungan warga negara kita yang ada di Iran. Ya, Bu Yvonne, apakah pemerintah Indonesia mempertimbangkan evakuasi gelombang berikutnya jika situasi di Iran ini semakin memburuk? Tentunya pemerintah Indonesia terus melakukan assessment menyeluruh terhadap situasi keamanan yang ada di kawasan dan apabila diperlukan dan terdapat WNI yang ingin dievakuasi, pemerintah akan melaksanakan evakuasi tahap berikutnya. Semua ini ongoing proses ya Mbak. Ya, kalau koordinasi Kementerian Luar Negeri dengan negara lain atau organisasi internasional dalam proses evakuasi ini seperti apa, Bu Yvonne? Koordinasi ini sangat penting dalam proses evakuasi dan kita menjalin komunikasi dan koordinasi yang sangat erat dengan berbagai pihak termasuk pemerintah negara-negara di kawasan serta mitra terkait lainnya untuk memastikan kelancaran proses evakuasi karena proses ini tentunya tidak mudah dan koordinasi ini sangat-sangat penting untuk memastikan akses lintas batas, keamanan perjalanan, dan juga tentunya kelancaran logistik dari proses evakuasi itu sendiri. Iya, bantuan seperti apa yang diberikan atau yang disuguhkan negara lain dalam proses evakuasi WNI untuk pulang ke tanah air, Bu Yvonne? Tentunya bentuknya dalam koordinasi dan memastikan agar proses evakuasi ini berjalan dengan lancar ya, sebagaimana saya sampaikan tadi prosesnya bertahap dan banyak
pihak yang perlu terlibat di sini karena kita bicara tentang akses lintas batas dan juga kelancaran evakuasi itu sendiri. Ya, kalau upaya diplomasi Republik Indonesia pada negara terkait untuk meredam konflik ini seperti apa? Dapat saya sampaikan kembali Mbak Info bahwa Indonesia terus secara konsisten mendorong semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dan juga diplomasi, dan kita juga terus-menerus menekankan pentingnya menghormati hukum internasional dan terus menjaga stabilitas di kawasan. Dan mungkin juga sebagaimana diketahui bersama, kemarin pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan pernyataan yang menyerukan kepada Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikan serangan terhadap Iran, serta menyerukan juga kepada Iran untuk menghentikan serangan yang menargetkan negara-negara tetangga yang ada di kawasan. Dan kembali lagi Indonesia terus menegaskan kewajiban semua pihak untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional tersebut dan kembali ke meja perundingan melalui dialog dan diplomasi. Ya, terakhir Bu Yvonne, bagaimana dengan rencana Indonesia yang siap memfasilitasi dialog? Indonesia selalu siap, secara konsisten dari awal kita sampaikan Mbak, Indonesia siap berkontribusi dalam setiap upaya perdamaian dan termasuk apabila diperlukan disetujui oleh pihak-pihak terkait untuk memfasilitasi dialog atau proses diplomatik guna meredakan ketegangan di kawasan. Ya, kita berdoa semoga 22 WNI yang direncanakan tiba di Indonesia pada sore hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Bu Yvonne, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Breaking News Kompas TV, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang. Selamat siang Bu Yvonne, sekali lagi terima kasih. Dan saudara tetaplah bersama kami di